Iya, selamat berjumpa kembali bersama saya dengan Debbie Basjir. Saudara, hari ini saya akan membahas tentang bagaimana pengaruh media sosial bagi kehidupan kita, terutama bagi orang yang percaya. Seperti yang kita tahu, hari-hari ini begitu viral ya pemberitaan tentang ada beberapa pejabat TNI yang kemudian dipecat, itu hanya karena gara-gara cuitan dari istrinya di media sosial. Nah, setelah kita melihat peristiwa ini, betapa disayangkan. Kenapa? Karena karir yang dibangun begitu lama akhirnya hancur hanya karena sesuatu yang kayaknya sepele sekali dan sangat disayangkan lah ya. Ya, dampak berikutnya adalah dengan adanya media sosial ini ada banyak sekali hubungan yang hancur, baik itu hubungan keluarga ataupun hubungan suami istri. Kenapa? Karena media sosial ini banyak sekali orang terjadi perselingkuhan, di mana mantan bisa kembali bertemu atau ada ikatan-ikatan emosional yang lain yang terjalin gara-gara adanya media sosial ini. Nah, dari peristiwa ini kita bisa mengambil hikmah ya. Bijaklah di dalam bermedsos atau bermedia sosial. Yang pertama, memang tidak dipungkiri kalau hari-hari ini yang namanya media sosial itu menjadi kebutuhan, bukan hanya kebutuhan sekunder. Kalau saya lihat sekarang sudah menjadi kebutuhan primer. Kenapa? Tidak ada seorang pun yang melewatkan mungkin satu hari tanpa medsos. Mulai dari kota sampai ke pedesaan, semua orang menggunakan medsos. Nah, dengan adanya medsos ini kita tahu ya di sana akan ada banyak hal-hal yang juga bisa menguntungkan dan juga bisa merugikan. Contohnya lewat medsos orang bisa meraih keuntungan, meraup keuntungan dengan dia berbisnis online. Tetapi dengan medsos juga seperti yang kita tahu tadi beberapa hari yang lalu juga bahwa ada yang dipecat dan kehilangan pekerjaan hanya karena gara media sosial. Nah, hari ini kita akan sama-sama belajar kenapa ya dan bagaimana caranya kita bijak bermedsos. Tetaplah di Debbie Basjir TV. Ya, kenapa kita harus bijaksana dalam bermedsos? Karena seperti yang kita tahu, media sosial, namanya juga media sosial, itu dilihat dan dibaca oleh semua orang. Bukan hanya orang yang kita kenal, tapi orang juga yang belum kita kenal itu melihat dan membaca semua status dan apapun yang kita posting. Nah, saudara, hari-hari ini ya bahkan saya juga melihat ada banyak orang yang dengan gampangnya memposting apa yang sedang mereka hadapi, pergumulan mereka, bahkan ada banyak hal yang sebenarnya tidak pantas untuk diposting di media sosial. Hari-hari ini saya banyak melihat ada orang-orang percaya, bahkan anak-anak Tuhan yang memposting hal-hal yang sebenarnya tidak pantas untuk diposting di media sosial. Ya, tetapi ya mungkin karena apalagi misalnya kayak di Facebook situ ya tulisannya apa yang sedang Anda pikirkan, dan mungkin itu yang membuat kita terpacu untuk apa yang sedang saya rasakan hari ini. Ya, ada orang-orang yang saya pernah membaca di satu postingan itu, saudara, ada orang Kristen yang memposting satu status, dia bilang, kamu tuh kalau utang bayar ya, jangan cuma banyak gaya. Saudara, itu kan sebenarnya hal yang tidak pantas. Ada juga yang ya udahlah, kamu tuh kok kenapa sih jadi orang sirik. Saudara, apa yang engkau posting itu menunjukkan diri Anda. Kenapa? Karena orang yang sering curhat di media sosial itu akan menelanjangi diri sendiri. Karena itu marilah kita bijaksana ya. Amsal 12 ayat yang ke-16 berkata begini, bodohlah orang yang menyatakan sakit hatinya saat itu juga. Kita semua pasti punya banyak pengalaman disakiti atau punya banyak pengalaman yang pahit dalam hidup ini. Tetapi bagaimana kita ini mengelola emosi kita ketika kita lagi ada dalam masalah, ketika kita lagi dalam pergumulan. Sangat tidak bijaksana ketika kita menggunakan media sosial untuk mengungkapkan semua perasaan hati kita. Malah kita akan dianggap orang yang pertama, wah ini orang cari perhatian gitu.
lagi caper atau cari perhatian ya. Oh kayaknya nih orang kurang perhatian deh. Ya makanya dia cari perhatian. Yang kedua, orang akan menganggap kita itu ada kelainan kejiwaan. Ya, apalagi yang tiap hari baca statusnya saudara, ya kepahitan, kekecewaan, wah ini orang pasti bermasalah. Yang ketiga, dengan kita curhat di media sosial, itu kita sedang membuka aib kita sendiri, ya, yang mana orang semua tahu. Kenapa media sosial bukan hanya diketahui oleh orang yang bersangkutan atau orang yang dekat dengan kita, tapi dibaca oleh semua orang, ya. Dan kenapa juga kita nggak boleh? Yang keempat alasannya, karena itu bisa jadi bahan gosip saudara ya. Orang yang tadinya nggak tahu itu begitu baca itu bisa langsung saling tanya, lu tahu nggak dia kenapa ya? Dia bikin status gini-gini. Apa dia mau cerai sama suaminya ya? Saudara, mari kita berhenti untuk membuka celah bagi iblis. Amsal 12 ayat yang ke-16 berkata, ya bodohlah orang yang menyatakan sakit hatinya pada saat itu juga. Ketika engkau merasakan sesuatu yang tidak enak, sesuatu yang pahit, mari bijaksana menjadi dewasa. Tempat curahan hati kita yang pertama itu tidak ada lain, tidak ada bukan, yaitu Tuhan. Ketika kita sudah curhat kepada Tuhan ya, kita sudah berdoa, nantikanlah Tuhan ya, sebab firman Tuhan berkata, bergembiralah karena Tuhan dan nantikanlah Dia, maka Dia akan bertindak. Kenapa juga kita nggak boleh curhat di media sosial? Karena boro-boro kita dapat jawaban, yang ada kita malah dapat cemoohan. Kedewasaan iman dan kualitas iman seseorang itu bisa dilihat dari status yang dia posting di dunia media, di sosial media. Ya, ketika engkau memposting hal-hal yang negatif, maka orang menilai bahwa imanmu itu levelnya masih. Ya, kenapa saudara? Berhentilah kita membuat hal-hal yang negatif dalam hidup kita. Marilah kita bijaksana untuk menggunakan media sosial. Karena saya percaya orang yang bisa menahan diri, orang yang bisa mengendalikan perasaannya, tidak semua harus diumbar. Ya, tetapi kita menyimpan itu menjadi sebuah rahasia kita dengan Tuhan. Biarlah Tuhan yang akan menilai kita. Dan saya percaya ketika kita dalam doa, datang dalam doa, makanya Tuhan Yesus berkata, kalau engkau berdoa, tutuplah pintu, masuklah dalam kamarmu, dan ucapkanlah semua keinginanmu kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Biar kita hanya mungkin menangis atau menyatakan isi hati kita kepada Tuhan, tetapi kita sendirian di kamar dan bukan di media sosial. Iya, saudara, ketika kita bisa menguasai diri kita di dalam hal bermedia sosial dan di dalam segala hal, maka Alkitab berkata kita itu adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang. Ya, saya pengen bacakan satu ayat lagi buat saudara dalam Amsal 16 ayat 32. Amsal 16 ayat 32 berkata begini, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan, orang yang menguasai dirinya melebihi seorang yang merebut kota. Ayat ini berkata, seorang yang sabar itu seperti seorang pahlawan, dan seorang yang bisa menguasai diri seperti seorang yang bisa merebut kota, seorang pahlawan yang bisa merebut kota. Saudara, betapa dalam arti dari dan makna dari ayat ini. Saudara, orang yang suka curhat di media sosial itu menandakan bahwa dirinya tidak bisa menguasai diri dan bukanlah orang yang sabar. Alkitab menuntut kita untuk menjadi orang yang sabar dan menjadi orang yang bisa menguasai diri. Kenapa? Karena ayat itu berkata kedewasaan rohani kita itu sangat diukur dari bagaimana sikap dan perilaku kita. Nah, kalau di media sosial saja yang dibaca oleh semua orang, kita sudah menunjukkan sifat yang seperti itu. Kita marah di medsos, kita nagih utang di medsos, kita nyinyirin orang di medsos, kita ngomongin ya tetangga kita, ipar kita, saudara kita di medsos. Ya, bagaimana dengan kehidupan pribadi kita? Karena itu hari ini marilah kita bijaksana, beritakan kabar yang benar, yang baik. Saudara, bangsa ini sedang membutuhkan orang-orang benar yang menyatakan yang benar, bukan yang hoax, bukan juga amarah atau kebencian. Marilah kita mewarnai media sosial, mari kita mewarnai bangsa ini dengan semua perkara-perkara yang baik. Ya, kalau bisa beritakanlah firman Tuhan. Ya, karena sekarang banyak orang saudara juga bisa memberitakan firman tapi nggak bisa melakukan firman. Nah, saya berdoa untuk kita semua, mari kita bijaksana di dalam menggunakan media sosial supaya kita membangun orang lain lewat kehidupan kita, lewat perkataan kita, lewat status kita, orang lain boleh dibangun. Dan karena itu kita menjadi dampak yang positif bagi orang lain. Jadi saya menghimbau untuk kita semua yang mendengarkan ini,
terutama kita yang sebagai anak Tuhan, ayo kita bertobat dan kita mau bilang kepada Tuhan hari ini, ya kita mau menjadi lebih dewasa lagi saudara ya. Kenapa? Kualitas imanmu itu sangat terlihat dengan postinganmu di dunia media sosial. Jadi saya berdoa supaya saudara lebih bijaksana dan bermawas diri dan berhati-hati. Jangan sampai hanya karena media sosial, hanya karena postingan kita, perkataan kita, maka itu berbalik ya, seperti yang sudah kita lihat, suami dipecat hanya gara-gara curhatan istri. Jadilah istri yang bijaksana, jadilah suami yang bijaksana, karena engkau adalah status